Assalamualaikum, kembali lagi dengan kita di tema 1, subtema 2. Assalamualaikum anak-anak. Bertemu lagi ya di hari Senin ini. Kita belajar tentang tema 1 subtema 2 PP 1 dan 2 tentang indahnya kebersamaan dalam keberagaman. Kita belajar yuk. Di pembelajaran 2 kita ada bacaan ya. Yang pertama tentang bekerja sama dalam keberagaman. Di situ ada 3 paragraf. Dan nanti kalian tugasnya mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari 3 paragraf tersebut. Untuk paragraf pertama, Bu Iva kasih contoh. Di situ ada Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Di situ gagasan pokoknya yaitu Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Indra pendengar. Telinga merupakan indera untuk mendengar. Setiap hari kita mendengarkan bermacam-macam suara, tetapi tidak semua suara dapat kita dengar. Telinga kita hanya mampu mendengar suara yang berfrekuensi antara 20 sampai 20 ribu getaran per detik. Dengan indera pendengar, kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda. Keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pun kita dengarkan. Bagian-bagian telinga. Telinga terdiri atas 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Setelah ini kita akan membahas tentang bagian-bagian telinga ya. Kita dengarkan. Pertama, kita akan membahas tentang telinga bagian luar. Telinga bagian luar terdiri atas daun telinga, lubang telinga, dan gendang telinga. Daun telinga terdiri atas tulang rawan yang dapat ditekuk. Daun telinga berfungsi untuk menangkap suara dari luar. Suara yang telah ditangkap lalu diteruskan lewat lubang telinga menuju ke gendang telinga. Gendang telinga kemudian bergetar sesuai dengan jumlah getaran yang diterima daun telinga. Telinga bagian tengah terdiri atas tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ketiga tulang itu disebut tulang-tulang pendengaran. Telinga bagian tengah berfungsi menerima suara yang ditangkap oleh telinga bagian luar. Pada bagian ini terdapat saluran eustasius yang menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut. Fungsi saluran eustasius adalah untuk menyeimbangkan tekanan udara antara telinga luar dengan telinga tengah. Telinga bagian dalam terdiri atas tingkap jorong, bundar, 3 saluran setengah lingkaran, serta rumah siput atau koklea. Pada rumah siput terdapat ujung-ujung saraf pendengaran dan alat keseimbangan tubuh. Cara kerja telinga, bagaimana prosesnya sehingga kita dapat mendengar suara yang berasal dari luar masuk ke telinga melalui udara. Suara tersebut ditangkap oleh gendang telinga, akibatnya gendang telinga bergetar. Getaran ini lalu diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran ke telinga bagian dalam, tepatnya di ujung saraf. Oleh saraf, getaran tersebut disampaikan ke otak agar diolah sehingga kita dapat mendengar. Selain sebagai indera pendengar, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Bunyi atau suara yang sangat keras dapat memecahkan gendang telinga. Mengapa demikian? Karena gendang telinga hanyalah selaput tipis yang mudah pecah atau robek. Oleh karenanya, kita harus menjaga kebersihan telinga, ya. Sering-sering dibersihkan telinganya. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dengan agama yang berbeda. Di Indonesia
terdiri dari 6 agama yang diakui. Warga negara Indonesia bebas memeluk agama sesuai keyakinannya. Perbedaan agama itu mengakibatkan di Indonesia memiliki kultur dan budaya yang beragam. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, persentase masing-masing pemeluk agama adalah agama Islam 87,50%, Kristen 6,98%, Katolik 2,92%, Hindu 1,69%, Buddha 0,72% dan Konghucu 0,05%. Perbedaan agama bukan menjadi penghalang untuk tetap menjunjung persatuan dan kesatuan. Sikap saling menghargai dan bekerjasama antar pemeluk agama yang berbeda menjadi modal dasar untuk menjaga keutuhan NKRI. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang pertama, agama Islam. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di Indonesia. Tempat ibadah untuk agama Islam dinamakan masjid. Hari besarnya Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijrah, Isra Mi'raj. Nama nabinya Nabi Muhammad SAW dan kitab sucinya adalah Al-Quran. Kedua, agama Kristen Katolik. Kristen Katolik nama pembawanya Yesus Kristus. Untuk kitab sucinya namanya Alkitab. Hari besarnya ada Natal, Jumat Agung, Paskah, kenaikan Isa Al-Masih, dan tempat ibadahnya adalah gereja. Kristen Protestan, nama pembawanya Yesus Kristus. Kitab sucinya namanya Alkitab. Hari besarnya ada Natal, Jumat Agung, Paskah, kenaikan Isa Al-Masih, dan tempat ibadahnya adalah gereja. Agama Hindu, kitab sucinya Weda. Hari besarnya Nyepi, Saraswati, dan Pagarwesi. Tempat ibadahnya Pura. Agama Buddha. Agama Buddha nama pembawanya Siddhartha Gautama. Kitab sucinya Tripitaka dan hari besarnya ada Waisak, Asada, dan Katina. Tempat ibadahnya Vihara. Agama Konghucu. Nama pembawanya Konghucu. Kitab sucinya Sisuwujing. Hari besarnya Tahun Baru Imlek, Cap Gomeh. Tempat ibadah Litang atau Kelenteng. Keberagaman agama yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Perbedaan agama tersebut menuntut para pemeluknya untuk melaksanakan sikap toleran. Apa itu kerjasama? Kerjasama adalah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Dua sinar garis yang memiliki titik pangkal yang sama akan membentuk sebuah sudut. Contohnya adalah sebagai berikut. Sudut ada 3, yaitu sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul. Sudut siku-siku yaitu sudut yang mempunyai ukuran 90 derajat atau sudutnya berbentuk tegak lurus. Kalau sudut lancip yaitu sudut yang lebih kecil dari sudut siku-siku, yaitu antara 0 dan 90 derajat. Kalau sudut tumpul adalah sudut yang lebih besar dari sudut siku-siku, yaitu antara 90 dan 180 derajat. Demikian pelajaran tema hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugas dari Bu Guru ya. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.